Ini Cak Durhasil itu yang memotivasi saya dan kawan-kawan kenapa tidak gitu. Ketika pandemi itu kita juga harus menyikapi seperti itu, sehingga ketika ada seruan adaptasi atau apa itu dengan pandemi, saya itu menolak gitu. Kono mateni. Oke, ini harus berteman gitu. Oh, enggak bisa, harus dilawan. Apa ya? Masker, gizi tinggi, jangan berkerumun, proteksi. Nah, sekarang anak-anak kita sudah mampu untuk itu. Karena itu saya optimis menang, bangsa kita menang dengan pandemi ini. Kalau diteruskan, jangan dilepas lagi. Prokes harus terus sampai tuntas betul, sampai apa ya? Ya sudah seperti kita menghadapi flu lah. Sekarang kan langsung otomatis kan tubuh kita. Oh, aku kena flu, makan buah yang banyak. Harapan vitamin. Saya kok bermimpi seperti itu. Karena konon pandemi ini, COVID ini kan tidak bisa hilang. Malah mengejawantah, berubah bentuk dan seterusnya. Nah, sangune persenjatai rakyat, bro. Sudah, menurut saya itu lah. Sudah tidak ada kompromi, tidak ada. Baik, Mas Memurah. Ya. Kita berbicara tentang strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan itu adalah kita berbicara kalimat aktif. Kita bukan ngomong kalimat pasif sebagai warisan kebudayaan. Karena sebagai kalimat aktif, maka kita sebagai agen kebudayaan. Lalu ketika saudara ini sebagai agen kebudayaan, menjelang kedepannya ini, apa yang harus Anda lakukan untuk mengisi after COVID ini? Ya sebagai seniman Indonesia, saya kan mengalami presiden berkali-kali. Ya, mulai Pak Harto kan, kalau zaman Bung Karno kan saya masih kecil, bro. Tapi bisa merasakan pada saat itu bagaimana meriahnya sebuah kesenian menjadi bagian dari apa ya, kehidupan berbangsa bernegara. Lalu Pak Harto itu muncul dalam garis besar haluan negara. Kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Itu menurut saya kan strategi bagaimana memperkuat masyarakat di bawah. Nah, setelah dan seterusnya kan sampai hari ini kan, karena bagian dari Surabaya, saya warga Surabaya yang ibu kota provinsi Jawa Timur. Saya berharap juga bisa membaca strategi apa yang dilahirkan oleh pemerintah dengan teman-teman di Dewan Perwakilan Rakyat gitu kan. Tapi sampai hari ini menurut saya tidak menemukan itu. Padahal ada satu kearifan lokal yang dimiliki Jawa Timur, Surabaya khususnya, yaitu kebersamaan, gotong royong. Ini kalau tidak ada yang jaga bahaya juga. Nah, sementara kita tahu apa ya, desakan atau menurut saya ekspansi sudah ini kebudayaan asing, K-pop dan seterusnya, itu kan menampilkan individu dan seterusnya. Menurut saya kalau tidak ada satu sikap bagaimana membicarakan strategi itu, bagaimana harus muncul menjadi bagian dari gerakan masyarakat, maka ya kita nanti akan jadi ekor tertinggal atau pengekor. Jadi padahal kita tahu bagaimana salah satu simpul dari Trisakti itu berdaulat dalam bidang kebudayaan. Keren, bro. Itu membuat kita bangga dan seperti kita menjadi bagian dari negara yang punya kewajiban untuk menjaga wilayah terkecil kita. Kalau saya di kampung paling tidak saya memberikan keseimbangan itu di kampung, seperti yang saya lakukan di Sampin itu, di pertemuan dulu. Nah, ke depan bagaimana? Ini podong geladapi, bro. Saya baru bertemu dengan teman-teman DPR yang terakhir, strategi apa ini kita untuk menghadapi ini? Setelah itu juga belum ada jawaban, gitu loh. Dengan pemerintah juga begitu. Nah, sebenarnya kesenian ini kan produk kebudayaan bagian kecil, tapi ada satu kekuatan yang kita punya, kekayaan kebersamaan ini, yang jaga kebersamaan ini. Sehingga saya dalam film Sinoman itu tradisi Surabaya, Bo. Kearifan lokal juga. Saya filmkan, saya ingin lurah camat itu nanti menjadi bagian dari menjaga kebersamaan itu. Nah, kalau itu terjadi, ya Surabaya kan punya gotong royong yang dahsyat seperti ketika 10 November itu. Bagaimana menurut saya fungsi ibu-ibu saya itu sangat penting kan. Mana ada perang bisa membuat gentar sekutu tanpa makan. Siapa sih nyiap mangan? Kau ibu-ibu. Itu real, mereka bungkusin nasi dari desa-desa dikirim dengan kuda. Itu real. Nah, tradisi itu kan muncul di kampung-kampung dulu, ada jimpitan, bro.
yang membiayai Sinoman. Kalau ibu-ibu kalau masak itu diambil sedikit ditaruh di kaleng, dikumpulin. Jimpitan. Iya, dikumpulkan. Nah ini yang untuk membiayai anak muda-muda si nom-noman itu kan. Kalau ada orang sakit digotong ke rumah sakit sampai sunatan. Kalau itu dibangun kembali oleh Surabaya, ya tidak perlu kita tergantung dengan manapun. Iya, iya. Kemandirian itu ada lagi. Nah, Jawa Timur punya itu. Pada saat pandemi terjadi, saya sempat stres. Saya bayangin teman-teman kami di Ludruk yang usianya sudah 50 tahun ke atas nggak mungkin macul walaupun punya sawah. Apalagi kerja kasar. Sehingga saya telepon itu, kan ada waktu bank salah satu bank yang ikut main Ludruk itu langsung ngasih beras sakit daerah-daerah. Nggak nalar itu karena emosional kan. Lalu gubernur buat lumbung pangan. Akhirnya wah itu keren Bang. Nah sistem ini saya pikir tidak boleh dilanggarkan, harus terus dijaga langgengnya. Nah terkait dengan undang-undang, strateginya dan seterusnya, kenapa nggak Surabaya merumuskannya sendiri sih untuk Surabaya gitu loh impian. Ya. Nah, kemarin saya tawarkan ketika saya diminta dengar pendapat DPR tentang undang-undang cagar budaya, kenapa yang fisik, kenapa nggak dirumuskan juga yang non fisik gitu, yang kekayaan Surabaya. Saya gitu. Ini kota pahlawan spesial dah, undang-undangnya jangan sama dengan yang lain ngomong benda tok gitu kan. Kenapa nggak benda juga diperundangkan kan menarik. Itu salah satu tawaran untuk mereka. Ya nggak tahu bagaimana, tapi kan ini ibu kota. Berbicara Surabaya seharusnya berpikir bahwa ini adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Yang namanya ibu kota. Paling tidak orang masuk Surabaya bisa melihat Jawa Timur secara keseluruhan kan gitu. Seperti masa lalu kita ke Jakarta melihat Taman Mini, Taman Ismail Marzuki bagaimana jadi kekuatan uji nyali teman-teman kayak gitu. Nah Surabaya saya kira punya itu, bisa jadi satu etalase di mana orang bisa langsung membaca strategi itu, melakukannya warganya dan kebersamaan terjaga terus. Itu impian loh. Kearifan lokal kita saya kira itu kebersamaan ini. Nah dan itu emas ya harus dilaksanakan. Ya. Wali kota ini saya kira punya talenta itulah. Saya tahu bagaimana proses remajanya sampai. Oh iya bro, dialog dengan kami soal Ludruk keren bro. Dan dia punya utang ini. Waktu itu kan nggak jadi wali kota. Kita ngomong kan wali kota ya tadi bro. Jadi kalau dia ingat Ludruk, ya saya yakin dia bukan orang yang tipe-tipe lewat kan. Berangkat dari sebuah wilayah yang sangat agamis. Wali kota kita itu modelnya kayak gitu. Mudah-mudahan lah dia punya kekuatan untuk melahirkan, menjaga kebersamaannya Surabaya. Nah kalau itu terjadi, kesenian akan hidup kembali. Dulu di sanggar-sanggar itu di kampung bro. Nah Bu Risma sudah melakukan, pelatih-pelatihnya disupport kemarin itu. Keren pelatihnya disupport. Pelatih sanggar di kampung itu dikasih biaya sama Bu Risma. Dikasih ya bukan gaji ya, tapi stimulus lah. Sudah terjadi kemarin bro. Iya keren. Makanya ketika THR begitu saya kaget juga, Ibu Risma aneh juga waktu itu. Iya bro, karena dia tahu persis pidatonya kan sama, disiplinnya mencapai kesenian di kesenian itu sama dengan kalian kalau nanti mau mencapai gelar sarjana, doktor, profesor, bangga bro. Pidato beliau waktu itu ekosistem sudah terjadi di dia. Sudah ada proses mulai anak-anak remaja dan semua kampus, semua pelajar sudah terjadi. Nah itu kan kebersamaan. Kalau itu terjadi lagi ya Surabaya gedung sudah punya representatif. Ada balai pemuda di mana pusat. Jadi pada simpulannya bahwa kita harus tetap melaksanakan Trisaktinya Bung Karno. Khususnya pada kepribadian di bidang kebudayaan. Berdaulat di bidang kebudayaan. Iya. Ini penting banget. Jadi pribadi kita. Pribadi yang tangguh. Nah, menanamkan itu ke anak-anak kita di tengah gempuran budaya asing yang global yang nggak gampang. Kalau dulu gampang. Saya nonton Ludruk itu nyetrum, Sarip itu perilakunya seperti itu, pembelaannya, cintanya kepada ibunya. Sekarang tawaran mereka banyak. Kalau kita tidak punya strategi untuk menanam rasa cinta tanah air tadi itu kayak dulu, bahaya. Nah, kayaknya Ludruk kan bahaya padahal embu. Ya, baiklah, itu satu pikiran-pikiran tentang strategi kebudayaan, pikiran-pikiran maju Anda, pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran kalimat aktif Anda, dan tentu kita harus lakukan itu sebagai anak bangsa. Insya Allah.
Saudara-saudara sekalian, demikianlah kita ngobrol atau bincang-bincang dengan Mas Maimura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.